Pondok Pesantren Mutiara Bangsa yang berlokasi di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, diharapkan dapat menjadi pilar adanya intrusi budaya yang tak sesuai dengan perilaku luhur bangsa yang mesti dijaga. Dengan visi menyiapkan generasi unggul dan cerdas untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Untuk mengaplikasikan secara real, maka dituangkan dalam misi yang dijadikan pedoman dalam setiap gerak langkah mengelola institusi pendidikan berbasis keislaman ini. Pondok Pesantren Mutiara Bangsa yang letaknya berbatasan dengan Malaysia ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menghasilkan lulusan yang lebih berprestasi dan berdaya guna di masyarakat, memiliki wawasan keislaman menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mampu menjaga serta mengamalkan dalam tindakan sehari-hari, menghasilkan lulusan yang memahami sains dan teknologi yang diperlukan masyarakat perbatasan, terutama di bidang kelautan dan agribisnis. Dan tujuan selanjutnya adalah menghasilkan lulusan yang terampil berbahasa asing, meliputi bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Pondok Pesantren Mutiara Bangsa mengedepankan 3 program meliputi program umum, khusus, dan program layanan. Secara kelembagaan, penyelenggaraan Pondok Pesantren Mutiara Bangsa didirikan oleh Yayasan Mutiara Bangsa berkedudukan di Jalan Diponegoro, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Sementara untuk lembaga pengelolaan secara akademik dibantu oleh Pusat Pengembangan Madrasah dan Pondok Pesantren Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melakukan operasional, dukungan pendanaan berasal dari kas Yayasan Mutiara Bangsa, bantuan pemerintah, para dermawan yang peduli dengan pendidikan, dan dari hasil usaha pondok pesantren. Sarana dan fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren Mutiara Bangsa ada 23 jenis, mulai dari pintu gerbang menuju areal ponpes, bank, warpostel, poliklinik, teknopark, ruang kelas, masjid, asrama, laboratorium, hingga glass house. Bila mencermati perkembangan dan prediksi keperluan pendidikan di perbatasan ke depan, maka Pondok Pesantren Mutiara Bangsa harus diperluas dan dikembangkan sesuai tuntutan semakin berkembangnya wilayah di perbatasan. Maka rencana pengembangan ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial, terbatasnya fasilitas umum dan infrastruktur, serta kesempatan kerja mendorong penduduk untuk menyeberang ke Malaysia. Juga jumlah TKI di Malaysia sangat besar, mencapai 95.000 orang, namun tidak didukung dengan bekal keterampilan. Dalam pengembangan pondok pesantren ini juga telah dilakukan tahapan program, meliputi survei dan need assessment, penyusunan desain program, implementasi program yang pada tahun pertama telah dilakukan pembebasan lahan, pembuatan master plan dan maket, penyusunan program, pembangunan asrama, ruang belajar dan sarana pendukung lainnya. Juga dilakukan evaluasi dan progress report. Untuk melaksanakan tahapan program juga diperlukan strategi implementasi berupa penguatan manajemen dan kelembagaan, terdiri dari restrukturisasi yayasan,
penyelenggara pondok pesantren, dan penyediaan manajemen pesantren terpadu. Kemudian dalam penyediaan sarana dan infrastruktur telah membangun asrama dan fasilitas belajar yang layak, membangun gedung madrasah, dan membangun laboratorium keterampilan. Dalam strategi implementasi bidang penyiapan SDM juga menempuh cara mendatangkan tenaga ustadz dari pondok pesantren yang telah berkembang, merekrut tenaga guru profesional, dan mendatangkan tutor sesuai bidang keterampilan yang dikembangkan. Bidang penguatan kurikulum dan program pembelajaran menggunakan metode memadukan kurikulum pesantren dan madrasah, integrasi life skill dalam kurikulum dan pembelajaran serta pelatihan dan pendampingan tenaga ustadz, guru, dan tutor. Sedangkan upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat juga melibatkan tokoh masyarakat. Dalam pengembangan pondok pesantren terpadu di perbatasan ini, tentu juga harus melibatkan pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen terkait, lembaga-lembaga terkait, dan para tokoh serta masyarakat.